ada plastik nemtek kecil yang udah usang terus berjamur gitu di salah satu saku celananya si Vira. Dan di nemtek itu ada tulisan namanya Dini pembimbing medis. Oh. Di sini Mia kaget banget, apalagi namanya nih beneran mirip sama apa yang dingigoin sama anak-anaknya ini kan. Iya. Dan tanpa pikir panjang, di situ Mia langsung buang nemteknya ke tong sampah dapur. Dan seingat Mia di pagi itu kebetulan ada tukang sampah keliling yang lewat, jadi sekalian dibuanglah sama dia. Tapi anehnya pas agak siangan gitu, pas Mia lagi lanjut beberes rumah, dia nemu lagi nemtek yang sama persis. Tulisannya namanya Dini di bawah bantal tidur anaknya. Anjir, balik lagi gitu ya? Iya. Di sini Mia udah takut banget. Dia nyoba buat nyamperin anak-anaknya, buat ditanyain dapat nemtek ini tuh dari mana. Tapi ya si anak-anaknya juga nggak tahu nih mereka dapat dari mana. Mereka juga nggak ngerasa ngambil barang-barang yang ada di tempat main kemarin. Pokoknya ini udah aneh banget. Bahkan pas Mia sekali lagi nyoba buat buang nemtek ini, sengaja ditaruh di tempat sampah yang jauh dari rumah. Dan pas sore menjelang maghrib, nemteknya tuh tiba-tiba beneran ada lagi. Kali ini udah kayak kepasang gitu aja di salah satu bajunya Vira yang kegantung di kamar. Anjir. Nah karena si Mia makin parno, akhirnya malam itu si Mia nih sengaja ngunci semua pintu kamar rumahnya. Anak-anaknya dikumpulin jadi satu buat tidur di kamarnya si Mia. Dan di situ anak-anaknya bisa langsung tidur pules. Tapi persis di jam 1 malam, Mia kebangun lagi karena ngedenger ada suara kayak properti besi gerak-gerak pelan gitu dari arah ruang tengah. Terus pelan-pelan ada suara kayak sepatu perawat gitu yang alasnya kayu jalan-jalan ngelilingin rumah, kayak klek 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 klek. Terus berhenti persis di depan pintu kamar Mia. Dan karena dari celah bawah pintu tuh kayak ada bayangan kaki yang diem, pelan-pelan Mia nih turun dari kasur buat ngedeket ke arah pintu. Terus pas makin ngedeket, jelas banget kedengeran ada suara nafas berat, bisik-bisik, terus ngomong, "Kamar ini belum ganti penjaga." Di situ Mia langsung nekat banget, langsung ngebuka pintu kamar kenceng. Dan di depan Mia ada sosok cewek tinggi, ramping, agak bungkuk. Pakaiannya tuh pakaian perawat gitu. Terus rambutnya panjang tapi kasar. Dan di ujung-ujung rambutnya tuh kayak ada bekas dibakar gitu, Mampus. Dan mukanya nih bener-bener pucet kayak boneka porselen yang mulai retak gitu. Aduh. Terus pas Mia ngeliat ke bawah, emang ada high heels, tapi kakinya sosok ini gak napak sama sekali, Anjing. alias melayang. Dan dengan gampangnya sosok ini tuh kayak kesedot terbang kayak kain melayang gitu, sambil terus ketawa cekikikan nembus kamar Vira. Wah. Di detik itu juga Mia langsung ngebangunin Vira sama Arya. Tanpa bawa banyak barang, Mia langsung bawa mereka berdua buat pergi gitu aja dari rumah, buat nginep di rumah sepupunya. Intinya paginya pas abis bangun tidur, Mia bakal langsung ngomong lah ke tempat main kemarin, buat kayak ngomong ke pegawai di sana. Karena ya sengaja atau enggak, tempat main ini tuh udah jadi ngebahayain anak-anaknya. Tapi pas dia sampai di tempat main ini, pas Mia nyoba ngejelasin soal boneka perempuan itu, si petugasnya ini kaget. Ternyata katanya udah lama mereka tuh gak naruh boneka lagi, apalagi dengan ukuran sebesar itu. Karena banyak anak-anak yang nangis dan pada bilang ada sosok perempuan yang duduk di belakangnya. Di sini Mia bingung nih kalau udah kayak gini. Dia udah nggak tahu lagi mau gimana jelasinnya. Takutnya malah tambah parah. Akhirnya si sepupunya Mia ini tuh bilang kalau coba aja buat konsultasi sama Ustadz. Dilakuin lah sama Mia. Nah kalau kata si Ustadz, si Mia ini disaranin buat ngebakar nemtek itu sambil baca doa. Karena katanya bisa jadi kemungkinan besar sosok kuntilanak ini tuh masih ngiket ke si nemtek ini. Dan gak perlu lama-lama, malam harinya si Mia nih langsung ngelakuin saran itu. Dan pas dibakar, kertas plastiknya tuh gak meleleh, tapi beneran kebakar, ngeluarin asap pelan-pelan, terus ngumpul, ngebentuk, dan ada kayak siluet perempuan putih tinggi, sama ada rambut nutupin muka aja. Dan di detik itu juga lampu-lampu ruangan tuh kayak kedip-kedip mati nyala gitu. Air keran tiba-tiba ngalir sendiri. Terus dari dalam kamar Vira kedengeran ada suara cewek ngeraung-raung kesakitan. Tapi alhamdulillahnya setelah itu rumahnya tuh langsung kerasa tenang. Beneran gak sengeri kemarin-kemarin lah. Dan beneran aja setelah hari itu anak-anak pun udah bisa tidur nyenyak lagi, tanpa kebayang-bayang sosok kuntilanak yang namanya Dini ini.
Oh gila, berarti sebenarnya si suster setan ini namanya Dini, berarti emang mungkin ngincer anak-anak ya? Iya 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 Karena kan banyak banget benar-benar. ada anak-anak yang datang ke wahana itu, terus ngelihat ada sosok dan bikin orang-orang itu nangis kan? Iya, dan beberapa kali juga sempat ada kejadian itu kan. Oh, sampai ngikut ke rumah anak-anak itu anjir. Iya. Tapi walaupun kayak gitu, gue sih ada pikiran apakah memang ada apa ya, ada cerita yang entah emang menyedihkan atau alasan kenapa si hantu Dini ya. Iya iya benar. Dini ini maksudnya kayaknya apakah dia pernah punya pengalaman buruk di situ, makanya kayak dia arwahnya jadi penasaran gitu loh. Iya iya benar. Atau kalau gue sih mikirnya mungkin mall ini tuh dulunya rumah sakit kali ya. Karena kan si Dini ini sosoknya tuh perawat katanya. Iya benar.